kesempatan malam hari ini, antrean pertanyaan akan dijawab. Pertanyaan pertama adalah beberapa waktu yang lalu sebuah koran lokal menuliskan bahwa kisah pertobatan Paulus itu karena adanya ledakan meteor, di mana cahaya ledakan tersebut membutakan Paulus, dan suara Yesus yang menegur Paulus itu hanyalah noise yang muncul akibat dampak dari ledakan meteor itu. Secara iman saya yakin dan percaya bahwa kejadian yang ditulis Alkitab itu benar. Mohon Pak Pendeta menjelaskan secara teologis bantahan untuk teori tersebut. Ya, saya juga membaca berita tersebut dan lengkapnya begini ya, beritanya saya akan bacakan beritanya. Dikatakan dalam koran tersebut, kalau tidak ada ledakan meteor 2000 tahun lalu, ajaran Yesus mungkin tak akan menyebar luas seperti sekarang. Itulah salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil studi William Hartman, astronom dari Planetary Science Institute di Amerika Serikat. Hartman mempelajari teks Kisah Para Rasul, salah satu bagian dari Perjanjian Baru di Alkitab. Fokusnya adalah pengalaman pertobatan Santo Paulus atau yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus dari Tarsus, wilayah yang kini masuk wilayah Turki. Dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1-31, bab 22 ayat 1-22, bab 26 ayat 9-24, Paulus awalnya diceritakan sangat memusuhi Yesus dan murid-muridnya mengancam akan membunuh mereka. Dia meminta surat kuasa dari imam besar kaum Farisi untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik atau Damaskus. Paulus yang awalnya merupakan orang Farisi meminta majelis mencari orang-orang pengikut Yesus dan menghukumnya di Yerusalem jika menemukannya. Dalam perjalanannya ke Damsyik atau Damaskus, Paulus diceritakan menjumpai keajaiban. Dia melihat cahaya terang menyilaukan, lebih terang dari matahari. Paulus dan teman-temannya lalu rebah ke tanah. Saat rebah di tanah itu, Paulus kemudian mendengar suara. Dalam Perjanjian Baru, suara itu dikatakan sebagai suara Yesus yang bertanya tentang mengapa Paulus berniat menganiaya dirinya dan murid-muridnya. Setelah mendengar suara itu, Paulus bertanya apa yang mesti dilakukan. Setelah itu ada jawaban, pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Selesai mendengar suara misterius yang dinyatakan sebagai Yesus itu, Paulus berusaha bangkit. Dia berusaha membuka mata, tapi tidak melihat apa-apa. Akhirnya dia dituntun oleh teman-temannya hingga sampai Damsyik. 3 hari lamanya Paulus tidak dapat melihat. Dia tinggal di rumah Yudas yang berada di jalan lurus. Hingga kemudian dia bertemu Ananias, murid Yesus yang tinggal di Damaskus. Ananias sendiri mendatangi Paulus setelah menerima firman Tuhan. Begitu menjumpai Paulus, Ananias berkata, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dengan penuh Roh Kudus. Bukalah matamu dan melihatlah." Maka Paulus bisa melihat lagi. Lantas Ananias berkata pada Paulus bahwa ia telah dipilih oleh Allah untuk mewartakan ajaran Yesus. Ananias lalu berkata, "Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan," sambil berseru kepada nama Tuhan. Sejak pembaptisan itu, kehidupan Paulus berubah. Dia menjadi pengikut ajaran Yesus yang taat sekaligus berperan menyebarkan ajaran ke Roma. Dari Roma, ajaran Yesus kemudian menyebar ke seluruh dunia. Hartman yang juga salah seorang pendiri Planetary Science Institute mengungkapkan, cerita dalam Kisah Para Rasul tersebut sebenarnya bisa diuraikan secara ilmiah. Apa yang dilihat dan didengar oleh Paulus dalam perjalanannya ke Damaskus mungkin bukan keajaiban. Adanya pernyataan bahwa kilatan cahaya yang dilihat Paulus lebih terang dari matahari membuat Hartman menyimpulkan bahwa yang dilihat oleh Santo itu adalah ledakan meteor seperti di Chelyabinsk tahun 2013. Ledakan meteor itu memang lebih terang dari matahari. Sementara itu diceritakan bahwa Paulus dan teman-temannya kemudian rebah ke tanah. Hal itu kemungkinan besar terjadi karena adanya gelombang kejut setelah ledakan meteor yang dalam kasus Chelyabinsk menghancurkan jendela rumah. Alkitab, kata Hartman, punya penjelasan berbeda-beda antara satu bagian dengan bagian yang lain tentang suara yang didengar Paulus. Ada yang menyatakan bahwa suara itu milik Yesus, tapi ada juga yang menyatakan itu cuma noise. Nah, noise ini memang terjadi setelah ledakan meteor. Terakhir, kebutaan yang dialami Paulus mungkin juga bukan keajaiban. Menurut Hartman, kebutaan tersebut bisa memang
bisa terjadi ketika manusia melihat secara langsung ledakan meteor. Kebutaan sementara itu dikenal dengan fotokeratitis. Pada dasarnya itu adalah sunburn pada kornea mata. Begitu sembuh maka akan mengelupas, kata Hartman seperti dikutip New Scientist pada Rabu 24 April 2015. Sinar ultraviolet pada ledakan meteor memang bisa mengakibatkan kulit terbakar dan mengelupas serta kebutaan sementara. Detail cerita dalam Alkitab benar-benar cocok dengan bola api atau ledakan meteor sekelas Chelyabinsk atau di Tunguska, kata Hartman. Ledakan meteor di Tunguska terjadi pada tahun 1908. Bila benar, itu akan sangat menarik. Perkembangan sebuah ajaran salah satunya ditentukan oleh peristiwa ledakan meteor. Dalam sejarah, banyak hal besar yang terjadi akibat meteor atau benda antariksa, misalnya kepunahan dinosaurus. Walau mungkin meragukan bagi sebagian kalangan, Hartman mengungkapkan bahwa gagasannya perlu dipikirkan serius. Tujuan saya bukan untuk mendiskreditkan apa yang orang percaya, katanya. Namun, jika penyebaran agama besar dimotivasi oleh kegagalan memahami fenomena bola api atau ledakan meteor, itu adalah sesuatu yang harus dipahami manusia tentang dirinya sendiri, kata Hartman. Nah, saudara-saudara, itu kira-kira berita yang termuat di dalam salah satu koran lokal. Nah, sekarang saya akan menanggapinya. Sebenarnya adalah upaya Hartman ini atau upaya menjelaskan peristiwa-peristiwa mujizat dalam Alkitab dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern dan juga logika manusia, itu bukan sesuatu yang baru. Sudah terjadi dari zaman dulu. Misalnya dalam kasus Laut Teberau, waktu dikatakan bangsa Israel dan Musa itu hendak menyeberang Laut Teberau, Musa memukul tongkat dan lalu air laut itu terbelah menjadi dua dan Israel berjalan di tanah yang kering. Nah, lalu para ahli ini mengatakan bahwa itu bukan suatu mujizat. Menurut mereka, pada waktu itu matahari dan bulan itu berada pada satu garis lurus, maka terjadilah satu surut yang ekstrim, sehingga air laut pada saat itu hanya setinggi mata kaki saja, dan itulah atau paling dalam itu selutut, sehingga orang Israel lalu akhirnya bisa menyeberang. Jadi itu bukan mujizat. Atau contoh lain adalah upaya untuk menjelaskan bintang Bethlehem ini dari sisi ilmu pengetahuan modern. Ada yang bilang itu meteor. Meteor itu adalah benda langit yang mengelilingi matahari, tapi ketika dekat dengan bumi, dia tertarik oleh gaya gravitasi, sehingga ketika memasuki atmosfer bumi ini, dia terbakar karena gesekan dengan udara, dan lalu dia terlihat seperti bola api. Ada yang mengatakan bintang Bethlehem itu adalah meteor. Ada juga yang bilang bahwa itu adalah nova atau supernova. Supernova ini adalah planet yang meledak dan kehabisan energi sampai akhirnya meredup. Ada juga yang bilang itu adalah komet. Komet itu adalah benda langit yang mengelilingi matahari melalui lintas edar berbentuk parabola, dan bila sedang mendekati bumi maka dia akan kelihatan berekor, sehingga menjadi kelihatan seperti bintang berekor, dan akan kelihatan bergerak ke arah yang berlawanan dengan ekornya, sehingga dia terlihat menunjuk arah tertentu. Ada yang bilang itu adalah konjungsi planet. Konjungsi planet itu adalah situasi di mana beberapa planet berada pada satu garis lurus yang terlihat dari bumi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa memang dari dulu sudah ada upaya untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa mujizat di dalam Alkitab itu secara ilmiah atau secara logika. Saudara-saudara, sebenarnya akar di belakang semua ini adalah paham anti mujizat. Dan kelihatannya menurut saya, paham anti mujizat ini yang ada di dalam diri William Hartman yang mempopulerkan teori ini. Kata-kata Hartman tadi dikatakan, Hartman yang juga salah satu pendiri Planetary Science Institute mengungkapkan cerita dalam kisah para rasul tersebut sebenarnya bisa diuraikan secara ilmiah. Apa yang dilihat dan didengar oleh Paulus dalam perjalanan ke Damsyik mungkin bukan keajaiban. Jadi dia berkatakan mungkin bukan keajaiban, jelas ada paham anti mujizat di sini. Ya. Karena itu Hartman lalu berusaha menafsirkan detail-detail cerita tentang penglihatan yang dialami oleh Paulus itu. Dia menjelaskan adanya pernyataan bahwa kilatan cahaya yang dilihat Paulus lebih terang dari matahari itu cocok dengan ledakan meteor yang memang lebih terang dari matahari. Lalu bahwa Paulus dan teman-temannya kemudian rebah ke tanah. Hal itu kemungkinan besar terjadi karena ada gelombang kejut setelah ledakan meteor yang bisa hancurkan jendela rumah.
Lalu adanya suara Yesus oleh Hartman dianggap hanya semacam noise. Dan noise ini memang terjadi setelah ledakan meteor. Terakhir, kebutaan yang dialami Paulus mungkin juga menurut dia bukan keajaiban. Kebutaan sementara itu memang bisa terjadi ketika manusia melihat secara langsung ledakan meteor. Nah, tapi saudara-saudara, seperti yang seringkali terjadi, upaya-upaya penjelasan ilmiah terhadap berbagai kasus mujizat dalam Alkitab itu selalu meninggalkan persoalan yang tidak terjelaskan. Saya berikan contoh, misalnya ya, dalam kasus Laut Tebrau tadi yang dikatakan bahwa air Laut Tebrau itu hanya setinggi mata kaki, paling tinggi selutut. Dan karena itu bangsa Israel bisa berjalan dengan enak di dalam atau menyeberangi laut itu. Tapi kalau memang apa yang mereka jelaskan ini benar, pertanyaannya adalah bahwa setelah itu tentara Mesir itu mengejar tentara Israel, dan anehnya mereka justru tenggelam di dalam air laut itu. Jikalau air laut itu hanya setinggi lutut paling tinggi, maka adalah aneh dan mungkin mujizat yang lain bahwa tentara-tentara Mesir bisa mati tenggelam dengan kereta-kereta mereka itu di air yang setinggi mata kaki atau paling tinggi lutut. Itu menjadi satu keajaiban yang lain. Dalam kasus bintang Bethlehem yang saya sebutkan tadi, kalau dibilang itu meteor, masalahnya adalah meteor biasanya jatuh secara cepat, sehingga tidak cocok dengan apa yang dilihat oleh orang Majus, di mana bintang itu seakan-akan berhenti di atas Bethlehem. Kalau dibilang itu supernova, masalahnya adalah seperti bintang-bintang lain, posisinya relatif tetap dan tidak akan tampak bergerak. Selain itu saudara, penampakan nova di langit malam itu akan membuatnya menjadi objek yang menyolok dan mudah dikenali. Sehingga semestinya tidak hanya orang Majus yang melihat bintang itu, tapi juga orang-orang lain juga akan memperhatikannya. Lalu, kalau dibilang itu komet, masalahnya adalah berbagai budaya, di dalam berbagai budaya itu, komet identik dengan pertanda buruk atau bencana. Dan itu tidak cocok dengan kabar baik tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan masih banyak hal yang lain. Nah, karena itu menurut saya juga membaca atau memikirkan apa yang dikatakan oleh Hartman ini, menurut saya hal yang sama terjadi. Dia mencoba menjelaskan beberapa detail dari kisah Paulus bertobat, tapi ternyata ada sejumlah detail lain yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang, kalau memang ledakan meteor itu menyebabkan Paulus menjadi buta, misalnya buta sementara, pertanyaan adalah mengapa itu hanya terjadi pada Paulus seorang diri? Mengapa teman-teman Paulus tidak mengalaminya? Bukankah mereka sama-sama rebah ke tanah? Kenapa hanya Paulus? Lalu, saya di sini saya setuju dengan seorang yang namanya Rats Das Baumik, dan dia dari Moorfield Eye Hospital di London. Dia mengatakan kebutaan sementara itu memang bisa terjadi pada orang yang melihat ledakan meteor. Betul. Namun dia juga mengatakan kalau ada meteor pasti juga ada kerusakan lain pada bagian tubuh Paulus. Anehnya hanya mata Paulus yang buta, sedangkan bagian tubuh yang lain sama sekali tidak rusak dengan ledakan meteor itu. Nah, tentang kebutaan yang dijelaskan Hartman itu, Hartman mengatakan pada dasarnya itu adalah sunburn pada kornea mata. Begitu sembuh maka akan mengelupas. Kata Hartman, sinar ultraviolet pada ledakan meteor memang bisa mengakibatkan kulit terbakar dan mengelupas serta kebutaan sementara. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kebutaan seperti itu akan terjadi dalam beberapa jam. Tapi nampaknya itu dialami Paulus langsung segera penglihatan itu. Jadi bukan sampai beberapa jam. Lalu, dalam tulisannya, Hartman mengambil contoh ledakan meteor di Chelyabinsk tahun 2013 di Rusia. Tapi ingat bahwa sebelum ledakan 2013, ledakan meteor sebelumnya itu terjadi tahun 1908 di Tunguska, juga di Rusia. Dan akibatnya adalah pada waktu terjadi ledakan meteor itu, akibatnya adalah bahwa jutaan pohon rata dengan tanah. Bayangkan saudara, meteor yang meledak itu membuat jutaan pohon rata dengan tanah. Teori lain mengatakan bahwa ledakan meteor itu lalu mengakibatkan dinosaurus itu menjadi punah. Nah, kalau kita baca di Alkitab, tidak ada kesan sama sekali tentang akibat yang lain selain yang dialami oleh Paulus dan teman-teman seperjalanan. Jikalau satu ledakan meteor bisa membuat jutaan pohon itu rata dengan tanah, bisa membuat dinosaurus langsung punah, saudara. Kira-kira kalau itu memang ledakan meteor, apa yang terjadi?
Tapi anehnya tidak ada keterangan apapun. Kalau seandainya itu ada, pasti itu sesuatu yang sangat menyolok dan mestinya itu dilaporkan. Lalu hal lain lagi adalah kalau suara Yesus ditafsirkan hanya semacam noise, itu sama sekali tidak cocok dengan kisahnya, di mana di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 itu diceritakan adanya semacam dialog. Ya, saya baca Kisah 9 ya, ayat 4 sampai 6. Dia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah, pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kalau sekedar noise itu mungkin masuk akal. Tapi ini bukan sekedar noise. Ini adalah suatu percakapan. Ini satu dialog. Ada tanya, ada jawab. Ada tanya, ada jawab. Mana mungkin noise dari meteor itu bisa semacam dialog semacam ini. Ini sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal menurut saya. Berikut, yang paling penting adalah setelah kejadian itu, hidup Paulus menjadi berubah dari seorang penganiaya gereja menjadi seorang penginjil yang hebat, seorang pembangun gereja, pendiri gereja di mana-mana. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa suatu ledakan meteor mengubah kehidupan seorang penjahat menjadi seorang yang baik? Bagaimana bisa ledakan meteor bisa membuat seorang bertobat dari tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus? Dari seorang yang sangat buas, sangat kejam, sangat ganas, lalu menjadi seorang yang sangat mengasihi Kristus. Apa yang bisa dijelaskan dari ledakan meteor dalam hal ini? Karena itu saudara ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bill Coe, Kepala Meteorite Environment Office dari NASA di Alabama. Dia mengatakan bahwa pendapat dari Hartman itu hanya spekulasi ilmiah yang tidak ada bukti konkretnya. Jadi sekali lagi itu hanya spekulasi Hartman saja, tapi tetap menurut saya bahwa kisah yang dicatat di dalam Alkitab tentang penglihatan yang diterima oleh Paulus itu harus kita anggap sebagai suatu peristiwa mujizat tanpa mencoba menjelaskannya dengan sudut pandang ilmiah yang justru membuat cerita itu sendiri menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Itu penjelasan saya.